yang menjadi satu pengakuan kami di hadapan Tuhan, bahwa dalam segala hal yang terjadi atas hidup kami, dalam setiap persoalan, setiap apapun yang kami alami hari-hari ini, bahkan hari-hari ke depan pun Tuhan, Engkau selalu ada, bukan hanya di hari ini, tapi di waktu-waktu ke depan, di dalam segala sesuatu yang kami alami. Engkau yang mendahului kami, Engkau akan tetap terus berdiri di sana, dan Engkau akan siap memberikan kami jawaban, jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Sebab itu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan, supaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari ke depan Tuhan. Sebab itu, bila Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, sampaikan pesan-pesan ilahi, pesan-pesan surgawi, supaya setiap kami yang mendengar, bahkan yang menyampaikan firman-Mu, kami sama-sama dikuatkan, kami sama-sama dihiburkan, kami sama-sama mendapatkan jawaban, bukan dari manusia, tapi lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, ampuni salah dan dosa yang hamba-Mu lakukan, baik dalam pelanggaran, kesalahan, perbuatan, baik sengaja atau tidak sengaja, baik dalam pikiran, perbuatan, apapun Tuhan yang salah dalam pemandangan Tuhan. Bila Tuhan Engkau mengampuni dan memutuskan melayarkan hamba-Mu, supaya hamba-Mu layak boleh berdiri di hadapan Tuhan, menyampaikan kabar baik, menjadi penyambung lidahnya Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi pribadi lepas pribadi. Lewat firman Tuhan, Engkau memberikan pernyataan-pernyataan masing-masing bagi kami. Karena kami percaya bahwa setiap firman-Mu Tuhan, Roh Kudus akan memberikan pernyataan pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sedang kembali Bapak Saudara. Masih ada Ya, foto dulu. Oke, puji Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat waktu dan kesempatan pagi hari ini. Dan kedua, saya terima kasih kepada Pak Alek yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini saya berhadapan dengan kaum Farisi. Artinya Farisi dalam pengertian orang-orang yang memahami benar tentang firman Tuhan. Ya kan? Puji Tuhan. Maksud Farisi dalam pengertian lain, jangan masih sepanggal aja sudah mulai. Ya itulah. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa di setiap kita yang hadir hari ini, kita pasti punya momen-momen atau waktu-waktu atau tahun-tahun yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Atau yang di lain pihak juga ada momen-momen yang ya saya bisa katakan bahwa kurang baik, mungkin jatuh bangun dan sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan ada di dalam semuanya. Kalau kita melihat satu momen yang seorang yang bernama Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma tahun 92 Olimpiade Barcelona, itu menjadi satu momen yang luar biasa bagi hidup mereka. Kenapa? Karena dalam sejarah Olimpiade mereka lah pasangan suami istri. Sekarang dulu kan masih pacaran lah seperti itu kan. Mereka boleh mempersembahkan, istilahnya ya angkat dulu teleponnya. Mereka boleh mempersembahkan, mengawinkan medali emas
tunggal putra dan tunggal putri dalam Olimpiade Barcelona itu sangat luar biasa. Dan momen itu kalau kita tahu bahwa mereka diarak, artinya diarak itu bukan dikasih minum arak ya, dibawa keliling bahwa mereka dalam bahaya. Itu momen yang luar biasa bagi seorang yang bernama Susi Susanti. Kalau mungkin dia jujur, kalau kita mau tanya ya, itulah satu momen. Kenapa? Karena event Olimpiade itu adalah event multinasional, multi internasional dalam cabang olahraga dunia. Siapa yang nggak mau seluruh dunia itu tertuju kepada Olimpiade itu? Karena semua cabang diperebutkan di sana, baik sepak bola, semuanya ada di sana. Mau bunuh-bunuhan juga ada. Mungkin kalau istilahnya sekarang kalau ada yang MMA itu ya mungkin belum masuk ke sana. Kalau semua cabang itu masuk, semua. Ada juga momen yang mungkin membuat satu kota, ada dua kota yang ada di Polandia yang bernama Auschwitz dan saya lupa ada satu itu. Bagi orang yang berketurunan Yahudi itu merupakan momen yang paling memilukan selama hidup mereka. Artinya bahwa keturunan mereka, orang tua mereka itu dibantai di sana, kurang lebih 2 juta orang. Kaum Yahudi itu dibantai di sana, di satu kota yang bernama Auschwitz, dan saya lupa yang satu itu berada di Polandia. Itu kurang lebih 2 juta. Itu yang saya katakan bahwa ada momen yang baik, ada momen yang sangat luar biasa bahagianya. Tapi ada satu momen yang sangat kelam. Mungkin bagi keturunan Yahudi sekarang ini, ketika mereka mengingat orang tua, dan ada yang sampai sekarang itu orang tua mereka itu maksudnya orang tua mereka itu adalah korban pembantaian peristiwa Nazi, itu Hitler. Ada sampai sekarang, dan mereka bisa menceritakan bagaimana situasi kondisi. Saya sebelum saya masuk ke firman Tuhan kan, saya senang menonton film-film seperti itu, intelijen, film spy. Kalau Anda suka nonton Netflix, Anda coba nonton filmnya yang bernama Spy, SPY. Itu diperankan oleh saya lupa itu. Itu mengangkat tentang kisah nyata seorang intelijen Mossad. Saya coba membaca, ketika saya baca ini, saya tidak mengesampingkan firman Tuhan. Tetapi kalau kita lihat dalam film itu bahwa ada banyak andil yang dilakukan oleh seorang intelijen ini, sehingga Israel itu, Anda tahu lah bahwa Israel itu dikepung oleh bangsa-bangsa Arab, dan yang menjadi musuh utama adalah Suriah pada waktu itu. Mereka itu sudah merancang untuk membumi Musa. Kenapa? Karena Suriah mereka join dengan Uni Soviet pada waktu itu. Israel, Amerika, otomatis Suriah dipasok senjata-senjata yang mematikan. Bahkan intelijen Rusia juga terlibat di sana. Tapi Anda harus tahu bahwa Eli Cohen adalah mata-mata terbesar di dunia, dan dia mencapai puncak. Semua intelijen dunia itu harus akui dia. Gak ada yang tidak bisa akui. Dalam dunia intelijen mereka tahu siapa namanya Eli Cohen itu. Dia adalah Yahudi keturunan Mesir, dan dalam situasi memang kalau dalam zaman-zaman tahun 40-an 50-an itu yang berperan penting di dalam itu adalah intelijen. Bagaimana mereka mencari informasi bagaimana keadaan mereka. Suriah pada waktu mereka menyerang, mereka punya satu tanggal waktu yang tepat untuk ngebom itu Israel. Eli Cohen ini dia adalah mata-mata, terus dia suka kasih informasi bahwa Suriah, saya tahu ya, dia masuk dari bawah, dia masuk, terus dia coba mendekati para petinggi-petinggi Rusia, sampai dia mendekati salah satu panglima Suriah pada waktu itu, dan waktu itu 2 tahun kemudian dia jadi presiden Suriah. Bayangkan, dia menjadi orang kepercayaan presiden Suriah waktu itu. Dia adalah intelijen Israel. Nggak ada yang tahu, dan dia waktu itu dikasih jabatan sebagai menteri, kalau tidak salah itu menteri atau wakil menteri pertahanan. Tetapi ya tolak,
dia nggak mau ambil risiko, tetapi dia terus ada di posisi yang luar biasa itu. Dan dia yang memberikan informasi penting kepada intelijen Mossad bahwa tanggal begini mereka akan membom orang Israel, kan? Ada dataran tinggi Golan dan sebagainya itu akan dibom. Semua intelijen mereka mempersiapkan diri. Terus ada satu hal yang makanya saya bilang bahwa itu saya tidak mengesampingkan Alkitab, tetapi memang intelijen pada waktu itu tahun 50-an 60-an itu sangat berperan penting untuk menjaga stabilitas Israel. Terus dia kasih usul begini kepada orang Suria, begini bos, ini presidennya itu kan padang gurun panas, dia bilang tolong kalau bisa, jadi pos bawah tanah Suria itu mortir tolong dipasangin pohon apa namanya yang ada di sekitar, biar mereka terlindungi dari panas. Kenapa? Itu panas terik Pak. Semua pos-pos yang ada itu tolong dipasangin pohon, dan sampai sekarang masih ada pohon itu peninggalan dari Eli Cohen, karena dialah yang membuat ide kenapa dia suruh pasang pohon itu. Itulah strategi dia. Jadi dikasih informasi ke intelijen Mossad bahwa setiap pohon-pohon itu kan di padang gurun dan dataran tinggi itu, setiap pohon-pohon itu itulah pertahanan Rusia, bombardir di situlah. Akhirnya kan lama-kelamaan hal-hal begitu ya nggak bisa bertahan lama. Durian disediakan bangke, kalau kita simpan lama-kelamaan tercium juga, dan akhirnya dia tercium. Artinya begini, setiap rencana Suria untuk melakukan serangan kepada Israel kok bocor mulu gitu. Ada apa ini? Semua dia nggak tersentuh karena dia adalah orang kerajaan kan. Cuman ada satu alat yang canggih dari Uni Soviet dikirimkan ke Rusia untuk memantau ada sinyal-sinyal kan, biar kalian tahu pengetahuan Israel pada zaman dulu ya. Sudah tahu. Sengajalah dimati lampu, sengaja dari pemerintahan dari kota itu matikan lampu mati, otomatis dari Tuhan ini dia tidak bisa memberikan informasi kepada Mossad. Dan mereka yang intelijen Rusia dan Mossad dan Suria itu mereka berkeliling kota, lihat sinyalnya, ketahuan di mana. Dapatlah si Eriko ini, dia sedang memberikan informasi, ketahuan oh ini di sini, dan dia digerbek. Terus mereka sih sudah tahu kalau sampai mereka ketangkap hidup-hidup, mereka punya kode rahasia. Ketika dia digerbek pintunya, akhirnya dia kasih kode. Dia diam, tapi ada kode yang dikasih. Mossad tahu bahwa dia sudah ditangkap, udah ketahuan. Singkat cerita, itu petinggi top dunia itu mencoba untuk supaya Eli Cohen tidak digantung, nggak boleh dibunuh. Baik Ratu Belanda, Ratu Inggris, terus presiden. Ada satu dokter yang menyelamatkan Presiden Suria waktu itu karena dia sakit parah. Dialah dokter yang menyelamatkan. Dia memohon kepada presiden itu, kalau bisa jangan dihukum mati, itu kan digantung dia. Kalau bisa tahu sudah digantung, penjara aja. Tapi Suria nggak bergeming. Semua akhirnya apa? Israel coba bernegosiasi dengan mereka. Oke, kalau begitu saya menukar 100 mata-mata kalian ditukar dengan 1 orang. Jadi mata-mata Suria yang ditangkap oleh Israel itu ditukar 100 orang, ditukar, tapi nggak mau mereka. Nah, akhirnya dia digantung di Damaskus, dan sampai hari ini mayatnya tidak bisa dikembalikan lagi ke Israel. Sampai sekarang tidak ada orang yang tahu di mana kuburan. Betapa sadisnya, tapi itu momen yang luar biasa bagi seorang yang pernah berdaud. Dia punya momen yang menyakitkan hati dia. Coba kita lihat. Bagi kita sebagai orang percaya hari ini, kalau kita membaca tentang Siklag, kita berpikir apa itu Siklag? Kota apa
itu di mana itu kota Siklag. Tapi bagi seorang yang bernama Daud, itu merupakan satu momen yang sangat menyakitkan bagi dia. Kenapa? Kalau Anda membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, saya bacakan dulu. 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. 2. Perempuan-perempuan dan semua orang-orang yang ada di sebuah badan Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Bapak lalu menangis dan bersama-sama sampai mereka juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan di Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat menyatakan hendak melempar dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pergi hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bagi kita sebagai orang percaya dalam kekristenan sekarang, kita mungkin berpikir apa itu Siklag. Tetapi bagi seorang yang bernama Daud, dia tahu situasi kondisi yang ada pada waktu itu. Saya ceritakan kronologi awalnya, bahwa ketika Daud dia lari dari pengejaran Raja Saul, maka Daud mencoba menyingkir ke orang-orang Filistin. Anda melihat di dalam pasal yang ke-29, dia bertemu dengan seorang yang bernama Akis. Dan raja inilah yang memberikan tumpangan kepada seorang yang bernama Daud untuk tinggal di sana. Dan Anda melihat bahwa Daud itu walaupun di tempat musuhnya, Akis berkata bahwa dia adalah orang yang baik. Dalam situasi para raja-raja orang Filistin, mereka mengumpulkan rakyatnya, pasukan 100, pasukan 1000 dan sebagainya untuk menyerang orang Filistin, orang Israel pada waktu itu. Mereka lewatlah, raja-raja orang Filistin lewat mengumpulkan semua pasukan, dan Daud dengan pasukannya dia melewati. Dan raja orang Filistin berkata begini, siapa orang ini? Terus Raja Akis ini yang dia sudah berteman lama dengan Daud, coba saya lihat yang ketiga. Berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang berani ini? Jawab Akis. Jadi raja-raja kota Filistin, kota Filistin itu berkata begini kepada Akis, apa gunanya si Daud ini dan pasukannya? Terus jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya. Sejak saat itu ia membela sampai hari ini. Jadi walaupun di tempat musuhnya, Daud tetap berlaku, tetap adil dan setia. Dia tetap menjadi bawahannya yang bernama Akis. Tapi pada akhirnya bahwa raja-raja kota Filistin berkata bahwa nggak usah kau dan nggak usah ikut dia. Kita kan mau berperang dengan orang Israel. Dia ini orang Israel. Dia ini calon raja orang Israel. Takutnya di medan pertempuran, ketika dia melihat rakyatnya dibantai, bagaimana kondisi hatinya? Ini saya coba menceritakan. Bagaimana kondisi hatinya, rakyatnya, kaumnya sendiri dibantai oleh kita. Nggak usah, suruh pulang aja dia ke tempat yang kamu taruh, yang kamu kasih buat, yaitu Siklag. Pulanglah, berjalanlah. Ya udah, akhirnya Akis berkata, ya udah kamu pulang deh. Daripada saya juga nggak enak sama raja-raja ini, nggak usah. Saya nggak enak. Tapi bagi saya itu 1-2 tahun itu kamu itu orang baik, orang sangat baik. Dalam perjalanan Daud pulang ke Siklag, biasanya kalau orang-orang kita kan pulang dari kota, dari luar kota,
pelayanan atau kerja dan sebagainya, istri menyambut atau keluarga menyambut. Kalau saya di rumah yang menyambut itu saya punya sahabat Bu. Istri mah nggak ada jamu-jamu jahul, enggak. Kalau anjing saya yang namanya Kitty, kalau dia udah dengar anak saya bilang Kesha papa udah di depan, udah ngomong papa pulang, langsung dia naik ke jendela cari. Yang sambut saya itu emang Kitty. Emang nggak ada salahnya. Anjing itu adalah teman buat kita. Seringkali kan kita kayak orang bodoh ya, orang gila ngomong sama anjing, udah makan belum? Gitu. Wah, saya begitu. Kadang-kadang begini ya, saya lebih memperhatikan anjing saya daripada anak ini saya. Kalau anak-anak saya, mereka kan bisa cari makan sendiri. Ada di kulkas tinggal udahlah, walaupun tahu tempe goreng, ada telur udah goreng sudah. Kali ini nggak mungkin dia buka kulkas kan, punya dog ini kan. Otomatis saya beli kepala ayam, hati saya rebus. Saya nggak ngasih mentah-mentah, nggak, saya rebus sampai dari air penuh sampai air setengah. Jadi benar-benar anjing itu sehat lah, gitu. Terhindar dari bakteri, virus dan sebagainya. Kapan udah bilang? Kalau saya banyak nama dia, Kitty, Totong, semua dia tahu. Totong itu ini nama kesayangan. Totong itu dia tahu, itu nama kesayangan. Kalau bilang Kitty dia nggak terlalu tapi kalau Totong itu dia tahu bahwa tuannya lagi sayang sama dia. Tapi emang anjing itu, saya keluar sakit, anjing itu ngerti loh. Kalau saya lagi marah sama anak saya, dia naik ke lantai 2. Dia takut juga. Jangan-jangan tuan-tuan gitu saya kedua. Dan naik. Saya pernah itu kan, saya sama anjing itu udah bertahun-tahun. Karena yang melahirkan dia itu istri saya. Oh gitu ya? Ya iya. Waktu di Bekasi lahir itu nggak bisa lahir. Saya istri saya kan geli bukannya. Kamu aja, saya tumpang tangan. Daris berpuasa. Itu mamanya, Daris Tuhan kasih. Dia ambil sama istri. Jadi dia tahu persis. Kalau saya udah ngomong kayaknya udah agak baik-baik sama anak, turun dia. Tapi kalau lagi marah naik sembunyi dia. Nah, Daud kayak begitu. Dia berharap bahwa ketika dia pulang dari medan pertempuran yang tidak jadi itu kan memakan waktu yang jauh sebenarnya. Bukan cuma dari sini ke depan ke bawah, enggak. Itu bisa berjam-jam atau bisa berhari-hari, kita nggak tahu kondisi. Bisa jadi berhari-hari dan dalam keadaan lelah, capek. Sampai dan tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada api besar. Enggak mungkin Daud bilang, oh puji Tuhan, ada yang bakar bakar milu atau ada yang bakar lahan. Enggak, bukan begitu. Pas dia lihat api besar itu pasti rumah-rumahnya dibakar. Dan Anda tahu yang menjadi musuh abadinya orang Israel adalah Amalek. Mereka lah yang membuat konfrontasi dengan orang Daud pada waktu itu. Anda melihat situasi kondisi itu. Daud datang. Dan Alkitab berkata bahwa ayat 3 dalam 1 Samuel 30, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri dan ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyatnya yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Artinya bahwa dalam terjemahan ini berkata bahwa Daud tidak punya kekuatan lagi. Daud dengan orang-orangnya tidak punya kekuatan lagi untuk menangis. Karena mereka sudah menangis mungkin berjam-jam, mungkin seharian, setengah hari mereka menangis menatapi di mana orang-orang yang mereka cintai, keluarga, anak-anak. Mereka nggak bisa lagi menangis. Sangat sedih hatinya, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan dengan tangisan, dengan air mata. Dalam situasi begini, bukannya orang-orang yang ikut dengan dia coba menenangkan. Kenapa? Karena Anda harus tahu bahwa ini kan bukan kesalahan Daud, tapi bisa jadi kita nggak tahu kronologinya seperti apa. Mungkin orang-orang bilang nggak usah lah, Daud nggak usah lah berperang sama
Saya coba menggambarkan situasi di dalamnya. Ketika mereka berkata bahwa Daud bilang, yuk kita bantu orang Filistin untuk menyerang orang Israel. Dan di sana juga kita nggak tahu situasi seperti apa. Mungkin orang berkata bahwa yang lain bilang, kamu salah Daud, itu kan kaum kamu, ngapain kamu bantu mereka? Udah kita di sini aman-aman aja. Tapi karena mungkin Daud ingin berbalas budi kepada Akis, kita nggak tahu situasi kondisinya, sehingga rakyat yang ikut pada waktu mereka menyalahkan Daud. Ini kan gara-gara kamu. Coba kalau kamu tahu, kalau kamu dengar nasihat kami. Mereka nggak kuat, tapi kita melihat bahwa seorang Daud yang luar biasa. Dan Daud sangat terjepit karena kita berkata mereka ingin membunuh Daud. Dalam perjanjian lama kalau bilang merajam dengan batu itu bukan cuma lempar 1-2 orang, sampai dia harus mati. Dan seluruh rakyat itu harus mengambil batu dan melempari dengan batu. Bukan sampai setengah mati, sampai harus mati. Tapi Anda melihat dalam kondisi seperti ini, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pesan apa yang kita bisa ambil dari peristiwa ini? Kita akan melihat pesan Siklag. Ada beberapa poin, tapi saya nggak usah terlalu lama. Ini kalau waktu-waktu penting, waktu selapar, kenyang pun kita agak susah fokus apalagi lapar, kan? Ya, udah kalau kita udah makan kopi teh manis, kopi apalah balapis, apalah itu kan apang, saya campur renebon, wah sate ayam sate pagi, kita pun makan kenyang perut ini kita nggak, biasanya nggak fokus, apalagi kita lagi lapar tuh, yuk panawan, asli lah. Tapi ya udahlah, kita coba lihat pesan Siklag buat kita hari ini. Yang pertama, pesan Siklag buat kita hari ini mengajarkan kepada kita. Yang pertama adalah tidak ada satu manusia pun yang kebal dengan yang namanya apa? Hah? Bukan. Kalian tidak tahu bahwa saya tidak ada satu manusia pun yang kebal dengan yang namanya persoalan, masalah, ujian. Saya coba kemarin merenungkan bahwa ujian itu harus berbarengan berjalan. Iman harus berbarengan berjalan dengan ujian, masalah, pencobaan. Itu semualah. Kasih dia harus berjalan berbarengan dengan pengampunan dan belas kasihan. Dan pengharapan dia harus berjalan berbarengan dengan kesabaran, ketabahan, dan ketekunan. Oleh sebab itu kalau orang percaya berkata bahwa saya beriman dan percaya kepada Tuhan, maka dia harus tahu konsekuensinya bahwa dia akan terus berjalan, karena iman itu akan diproses dengan ujian. Orang tidak akan pernah disebut bapa segala bapa yang beriman, Abraham, kalau dia tidak mengalami masalah yang siapa yang tak kenal dengan bapa segala orang yang beriman, bapa segala bangsa, seorang yang bernama Abraham. Masalah kita, ujian kita, persoalan kita tidak pernah sebanding. Saya pernah berpikir begini bahwa tokoh-tokoh Alkitab pada zaman dahulu mereka tidak punya patron, mereka tidak punya contoh. Artinya begini, ketika kita mengalami persoalan, masalah, kita bisa melihat bahwa Nilo, Rasul, Nabi, orang-orang yang dipakai Tuhan, mereka melewati semua. Oleh sebab itu ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita bisa mendapatkan kekuatan dari firman itu. Kenapa? Karena mereka tokoh-tokoh itu, mereka sudah mendahului, mereka sudah melewati semua itu. Kalau dulu zaman Abraham, zaman Daniel, Ayub, mereka tidak punya patron, mereka tidak punya ini siapa yang saya melihat masalah yang aku alami. Saya melihat contoh seperti apa? Tidak ada satu manusia. Pesan Siklag buat kita hari ini bahwa tidak ada satu manusia pun yang kebal dengan yang namanya persoalan dan masalah. Siapa yang tidak kenal dengan Daud? Alkitab berkata bahwa Daud ketika Saul melakukan satu kesalahan, dan Alkitab berkata bahwa Daud dihancurkan, dibunuh oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak setia kepada Tuhan, dan dia tidak taat, dan dia tidak melakukan firman Tuhan. Maka Tuhanlah yang menjatuhkan Saul. Dan Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan menjatuhkan Saul, maka Tuhan mencari
akan menggantikan seorang yang bernama Saul. Alkitab berkata, coba saya lihat. Saya baru dapat tadi pagi 1 Samuel 1 Tawarik 17. 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. 1 Tawarik 17 ayat 7. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. KPR pasal yang ke-13. Ada tahu nggak KPR? Saya kalau di sekolah untuk berburu mencatat dosen yang berbicara, kita harus mencoba mensingkatkan manusia MC, kisah para rasul KPR, Tuhan T, Allah A gitu. Jadi kita bisa ngikutin dia, kalau enggak banyak hal yang terlewatkan. Kisah para rasul pasal yang ke-13. Coba tolong satu orang bacakan ayat yang ke-22. Tentang Daud telah menyatakan, aku telah mengatakan Daud bin Israel seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan mencari, dia berkeliling ketika Tuhan menjatuhkan Saul karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Maka Tuhan mencari, dia berjalan berkeliling melihat siapa tokoh yang bisa menggantikan Daud, menggantikan Saul. Bukan hanya menggantikan dia sebagai raja, tidak, tapi Tuhan memilih dari tempat yang paling dalam, yaitu hati. Alkitab berkata bahwa manusia boleh melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Maka Tuhan menemukan yang bernama Daud. Dia mencari di kota-kota, di desa-desa. Akhirnya Tuhan menemukan di mana dia? Di padang gurun, sedang mengembalakan kambing domba. Tidak dilihat orang. Ada melihat kehidupan Saul, kehidupan Daud. Daud, saya coba baca bahwa dia adalah pribadi yang luar biasa. Alkitab berkata bahwa dia hanya berdosa ketika dengan perkara Uria. Setelah itu enggak, dia adalah orang yang berkenan. Coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja. Satu Raja-Raja pasal yang saya lupa ayat 15 mungkin ya. Ini Alkitab impor dari rumah, jadi saya bawa sendiri. Jadi biar saya tahu letaknya di mana. Kalau saya lupa ayatnya, saya tahu di mana. 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat 5. Karena Daud telah melakukan hal yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria. Seumur hidup Daud melakukan hal yang benar dan tidak menyimpang di hadapan Tuhan, kecuali perkara Uria. Siapa yang tidak kenal dengan seorang yang bernama Daud? Seorang yang berkenan. Oleh sebab itu hati Tuhan tergetar ketika dia menemukan Daud, seorang pemuji, seorang penyembah. Dalam banyak hal yang dilakukan oleh Daud di Mazmur itu, orang-orang Tuhan sangat tergetar dengan hatinya. Hati Tuhan bergetar dengan worshipnya, dengan kehidupan seorang yang bernama Daud. Siapa yang kenal dengan Daud? Banyak lagu-lagunya dikarang lewat puisi-puisi, lewat dialog Daud dengan Tuhan. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, dan aku ingin, aku mau diam di rumah Tuhan seumur hidup. Oleh sebab itu Daud punya gagasan, Tuhan, saya ingin membangun bait Allah buat Tuhan. Saya punya istana yang megah, saya punya istana yang megah, tapi Tuhan kok nggak ada. Tuhan mengabulkan rencana dia.
Tapi Tuhan bilang bukan kamu yang akan membangun, karena tangan penuh dengan darah. Biarlah anakmu. Siapa yang kenal dengan Daud? Orang yang setia, orang yang taat. Tapi Anda melihat bahwa dia mengalami persoalan. Dia lari dikejar-kejar oleh Saul. Dia berapa kali mau dibunuh oleh Saul. Dan Daud juga punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud berbesar hati, dia berkata bahwa jangan bunuh Saul. Karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Tidak boleh. Daud bisa saja pada waktu itu dia bisa merebut tahta kerajaan. Karena dia dengan Jonathan sangat CS. Jonathan juga mau orang tuanya mati. Karena dia tahu kelakuan bapaknya. Cuman Daud karena dia sudah diurapi oleh Tuhan. Yang pertama, di tengah-tengah suku Yehuda. Yang kedua, di tengah-tengah bangsa Israel. Dia tahu ketika Tuhan mengurapi dia, maka ada waktunya Tuhan menaikkan dia dalam tahta kerajaan. Dia coba berlari. Dia berlari dari kejaran Saul, sembunyi kemana-mana, menginap di pegunungan, sampai dia harus menyeberang ke negara musuhnya Filistin. Tapi Anda melihat Tuhan berbelas kasihan kepada Daud. Akhirnya orang Filistin berbelas kasihan kepada Daud. Karena apa? Karena Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Tidak ada manusia pun yang kebal dengan persoalan. Anda pernah mendengar tentang Mazmur pasal yang ke-23? Seorang hamba Tuhan yang hari-harinya di pelataran Tuhan, di rumah Tuhan. Bahkan dia berkata, saya iri Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-73, dia iri, Mazmur Asaf. Dia iri Tuhan. Saya sudah setia kepada Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan, bahkan anytime di dalam rumah Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Bahkan sehari-hari, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, bertahun-tahun saya menghabiskan hidup saya untuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan, saya iri dengan mereka. Kok mereka gak punya masalah? Kok mereka gak punya persoalan? Kelihatannya mereka diberkati. Saya kadang-kadang sakit Tuhan. Saya mengalami hal yang sakit Tuhan. Tapi Tuhan kayaknya membiarkan saya. Tapi mereka gemuk, hijau, subur. Kayaknya mereka enjoy aja. Waktu bulan kemarin saya pulang itu karena jadi anak saya itu sebelum saya naik di puncak itu dia udah panas, dia izin sekolah hari Senin, Selasa dia izin pulang karena dia panas, udah bawa ke rumah kasih minum obat, terus hari hari Senin dia pulang kita kasih obat, hari Selasa dia sekolah lagi, tapi dia bilang pas mamanya ke sekolah ada urusan di sekolah, terus mama dia bilang, "Ma, saya mau pulang aja, saya pusing." Ya udah pulang ikut mamanya. Senin, Selasa, Rabu panas. Itu saya coba kasih obat, tapi nggak turun-turun panasnya. Terus hari Kamis kita coba periksa karena udah 3 hari panas. Itu panasnya bukan pagi panas, siang adem, sore enggak, itu non-stop panas di atas 37 terus sampai 38. Ini apa? Coba kita Carlos ngambil darah, periksa darah, dokter bilang bahwa normal semua, tipes dan sebagainya, dan DBD waktu itu saya ingat hampir 300 lah, kan normal itu kan 150, jadi ada 200 ribu lah ke atas. Pulang dikasih obat antibiotik, mungkin ini radang Pak Bu, oh ya, tapi masih tetap panas. Saya waktu itu lagi ngambil doa puasa selama hampir sebulan, jadi setiap hari saya puasa waktu itu. Saya sempat agak sedikit kecewa. Saya bilang saya berpuasa waktu itu, setiap hari puasa buka, setiap hari buka, kecuali hari Minggu saya nggak puasa. Peristiwa itu ke bawah,
Pas saya naik, Tuhan saya berdoa, udah saya patahkan segala kuman, virus, bakteri, DBD, tipes, apapun corona, apapun itu saya patahkan, hancurkan. Udah, saya bilang hari Minggu saya mulai berpuasa, masih panas dia. Terus makanya saya ini saya komunikasi dengan istri, coba itu hari Selasa, hari Senin dia udah lemas, terus matanya anak laki-laki itu memang nggak tahan panas, terus agak lemah dia. Saya bilang ya udah bawa aja ke Carlos, karena memang agak ribet memang kalau ya begitulah. Saya bawa ke Carlos, terus ambil darah. Yang pertama sebelum Carlos saya ke klinik namanya Paramita, cek darah, cek seluruhnya. Ya bang, lumayan lah, saya nggak bisa tahu harganya, dan lumayan lah. Cek darah, semua dicek. Oh ini DBD, mau menjurus ke DBD katanya, karena produksinya udah 100 lebihan. Bawa, yaudah, bawa aja. Pak Carlos, DBD, akhirnya udah cek DBD. Anak saya itu kalau sehat aja susah makan, apalagi sakit. Oh Tuhan tolong. Jadi memang KFC di depan itu, dan di samping Carlos Saliba itu kan ada McDonald. Ya itu, kasih aja Bu, daripada dia nggak makan. Semua makanan itu nggak pernah dimakan. Jadi sudah, mamanya akalin. Kalau enggak, ya udah sekali-sekali di McDonald buat dia, biar kata dokter ya udah kasih aja Bu, daripada dia nggak makan. Lebih parah lagi, udah coba dikasih. Dan kita harus berdoa. Ada satu waktu, ini mungkin menjadi satu pengalaman buat kita ya. Tes suhu tembak itu nggak efektif. Saya tahu kan kondisi anak saya udah istilahnya, kita udah bertahun-tahun dari usia 0 dia, saya pegang, ini panas anak ini. Tapi kalau dokter datang dipakai tembak, normal Pak. Saya bilang ke istri, besok kamu balik, bawa tes yang manual, yang air raksa itu, bawa. Saya mau lihat dulu, kurang ajar. Agak emosi juga kan, saya bilang, dia udah begini loh, di AC ini. Itulah Kevin itu. Jadi kita minta kelas 3. Terus mereka bilang habis kelas 3. Penuh, karena itu anak-anak penuh. Terus saya bilang, enggak, kelas 3. Dibawalah ke kelas 1 Kevin itu kan. Wah, ini rumah sakit, ini apartemen, itu cuma khusus satu pasien, bersejuta lah semalam. Oh Tuhan, duit dari mana itu kan? Saya datang, ini itu besar tempatnya, itu buat menginap 10-15 orang, cukup lah situ. Tanya dulu ini bisa putar-putar tolong cari dulu ini. Tanya Bu, ke suster, gimana suster? Kan saya minta ini kelas 3, ini kelas 1 Bu, coba Ibu lihat dulu waktu di UGD, kita kan minta kelas 3. Oh iya kelas 3, gini aja Bu, karena kelas 3 lagi penuh, Kevin kami titipkan kelas 1. Terus harganya kelas 3. Oh tolong di situ. Oh dodo AC memang kan AC kencang. Terus saya bilang panas lagi. Atau suster cek suhu berapa sus? Normal. Kita ambil tuh tes yang di Ketia gitu kan, coba hampir 39. Terus datang dia, sus anak saya ini panas ini. Enggak, normal. Ini menggigil loh anak saya ini. Coba tes lagi. Saya bilang saya pakai tes penil manual, hampir 39 panasnya. Tolong kasih obat dia. Oh iya. Dia main tembak-tembak itu normal 36 lebih nenek untuk dia tembak-tembak anak tuh dasar buat 39 panasnya dia. Anak saya itu kan riwayatnya sempat step waktu masih usia 2 tahun. Jadi harus berhati-hati, ekstra hati-hati menjaga dia. Saya waktu tidur, waktu jaga dia nggak tidur 24 jam. Saya harus non-stop jaga. Pegang setiap berapa jam kasih minum karena trombositnya turun. Terus saya bilang, tolong kasih obat dong. Saya lihat obatnya yang obat warna juga. Wah, biokesi ini obat warna.
Cuman waktu yang dia sempat swab itu waktu di UGD sampai dimasukin obat panas itu 500 ml. Terus ada satu suster yang sudah senior, dia bilang ke anak buahnya, kamu kalau dalam kasus seperti ini tidak boleh pakai tembak, nggak boleh. Dia marahin yang suster masih muda itu. Kalau kasus seperti begini tidak boleh pakai yang tensi tembak, harus pakai manual. Kalau terjadi apa-apa sama pasien ini, kamu tanggung jawab. Dimana itu yang suster yang dia udah yang sudah pengalaman kan. Karena Kevin ketika dia sebelum masuk ke perawatan, dia harus dititipkan di satu ruangan karena kan kita swab 24 jam, dititipkan di satu ruangan. Yang jaga suster Maria, ada satu suster itu yang sudah senior, dia omelin, tidak boleh dalam kasus seperti ini, tidak boleh pakai tensi tembak, tidak boleh, harus pakai yang manual. Ini berbahaya, makanya pas udah cek sampai 40 langsung kasih obat nih, apa infus 2 kali 500 ml. Saya tahu anak saya bilang kasih. Terus satu waktu kayak mau bersulah, Tuhan, kita sih udah main Tuhan. Saya coba menghibur diri, saudara. Tuhan baik. Terus saya bilang, Kevin, berdoa. Waktu saya pulang ya, dari puasa. Terus, kamu lalu kesukaannya apa? Karena dia 24 jam itu nggak turun panasnya. Kevin berdoa dulu. Kamu maunya lagu apa? Dia bilang, jujur. Itu lagunya Sydney. Kok saya kaget? Saya pikir ada melewat anak ini. Saya berpikir gitu kan, karena lagu itu menceritakan tentang keresahan. Jadi lagu itu ditulis oleh Siti Moe itu dalam situasi COVID untuk orang-orang yang mengalami COVID, yang mengalami masalah seperti itu, supaya kita kuat. Lagu itu kan, jujur kadang ku tak sanggup. Wah, saya dengar, lewat ini. Oh Tuhan, tolong. Dalam hati kan, karena lagu itu kan keresahan yang dalam, yang dia tidak bisa, yang tidak sanggup. Itu panas loh. Kalau saya tahu Kevin itu kan panas. Aduh, dia nggak sanggup ini. Wah Tuhan. Tapi kita terus berdoa. Pulang dari sini hari Selasa. Besoknya saya lihat itu hari Selasa saya harus berjuang malam itu, makanya saya tidak tidur semalaman. Saya masuk rumah sakit, saya nggak tidur terus jaga itu 24 jam non-stop. Nanti saya mulai tidur ketika udah mulai jam 6, suster udah mulai lalu-lalu masuk. Terus dia mulai agak baikan. Tapi waktu itu saya tergoncang. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku. Itu Kevin, wah, dia ada anak kecil, dia udah nggak kuat nahan panasnya itu. Karena saya tahu, dok suster bilang, ini normal, ini udah mau 39, sus ini panas ini menggigil dia, tolong kasih obat suster. Oh iya, makanya saya bawa itu, saya coba lihat, karena suster bilang, normal pak, 36 lebih. Ketika saya coba, hampir 38, kadang saya coba bantu, ambil kompres, mbak, saya minta air panas sama minta kain, buat saya bantu kompres dia. Karena nggak akan setiap jam kan kasih obat, paling ada 4-5 jam baru dikasih. Saya coba bantu itu kompres dulu. Jadi saya coba mengalihkan dia bermain HP. Tapi dalam kondisi panas juga. Tapi paling tidak kan dia coba berperang dengan, kalau dia tidur terus, saya kasih minum terus main. Jadi biar fokus dia jangan teralihkan ke panasnya, tapi dia coba bermain HP, panggil. Oh, kadang-kadang kalau dia udah capek,
Dia tidur terus putar lagi. Anak ini bikin jantungan itu orang. Jujur kadang ku tak. Kadang-kadang seorang yang bernama Asap, dia berpikir seperti itu. Saya sudah melayani Tuhan, tapi orang di luar sana kok kayaknya aman-aman aja, nggak kena masalah. Kita berjuang siang malam. Asap berkata bahwa Tuhan, saya cemburu, saya marah dengan mereka. Oleh sebab itu Yosua di dalam Yosua 1 ayat yang kedua dia berkata begini. Yosua 1 ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Yosua berkata bahwa ketika hamba Musa, hamba Tuhan Musa sudah meninggal, Tuhan berkata kepada Yosua, persiapkanlah dirimu dari sekarang. Kenapa? Karena engkau akan menghadapi bangsa-bangsa di depan, suku-suku di depan. Itu adalah masalah buat kamu nanti. Kalau kamu tidak mempersiapkan diri dari sekarang, maka musuh-musuh di depan, suku-suku bangsa di depan, itu menjadi masalah buat kita, buat Yosua. Oleh sebab itu Tuhan katakan bahwa bersiaplah dari sekarang. Alkitab berkata bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua, karena engkau akan menggantikan Musa, dan ada banyak PR yang harus engkau selesaikan sebelum engkau masuk ke tanah perjanjian. Ada banyak suku-suku bangsa, ada banyak bangsa-bangsa, orang-orang yang diam di sana. Engkau harus taklukkan itu, dan itu menjadi masalah buat kamu. Oleh sebab itu persiapkan dirimu dari sekarang. Saya katakan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada 7 atau 8 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Oleh sebab Tuhan katakan kepada Yosua, oh jangan pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan kekuatan dari firman itu. Masalah Samu selesai. Keluar. Hari Kamis Kevin keluar. Wah baik. Cuman ini kan bukan masalah juga bos. Ini nggak pakai BPJS soalnya. Oh Yesus tolong. Ya lumayan bagi saya itu lumayan gede loh. Ini rumah sakit swasta. Lumayan, aku sempat bilang ke Sherry bantu donasi Kevin, karena dalam situasi saya juga udah gak kuat, karena dia bilang nyanyiin lagu jujur ini mau, aduh Tuhan tolong. Saya mau kasih tahu, saya punya pengalaman yang pahit dengan si Kevin itu. Makanya kalau dia mengalami sakit, saya harus ekstra hati-hati jaga, walaupun gak tidur 24 jam. 2 tahun setelah dia lahir, dia sempat kejang. Itu hari Sabtu, saya ingat, hari Minggu saya pernah di CL, malamnya hari Sabtu malam dia sempat sumbang, terus saya pikir panas biasa, saya biarin bikin obat gitu. Itu jam 3 dia bangun, dia minta minum. Itu masih usia 2 tahun lebih. Itu makanya saya sempat trauma hampir 5 tahunan lah, karena ketika dia ulang tahun dia pasti panas, setelah ulang tahun dia pasti panas, atau karena sebelum ulang tahun berapa hari sebelum tahun dia bisa panas. Saya harus berjaga itu, sehingga benar terjadi ketika dia ulang tahun 11 Januari 2008. Ingat-ingat ya? Nggak usah dikasih kado, cuma ingat buat buat 11 Januari dia ulang tahun, 2 hari kemudian dia panas. Jam 3 dia bangun, minum. Saya lagi tidur, saya kasih minum. Selesai minum, saya pikir mau tidur lagi. Saya coba ukur tensinya itu, hampir 39. Dia langsung ke jam itu, bergerak. Jam 3, jam 3 parah. Saya angkat, istri tidur dan saya angkat. Garis itu pas saya pergi, itu dari panas tinggi hampir 40 panasnya saya
Terus istri saya udah ketakutan, dia udah pojok, dia teriak-teriak, Kevin, dari panas tinggi terus langsung dingin dia, langsung kapal terus tadi di kapalan taruh sini langsung begini ke bawah. Oh Tuhan, dari kuasa. Tapi yang paling mengerikan itu jam 3, jam 4 itu saya lagi gendong dia, dari berkuasa, dari. Anda harus tahu bahwa itu atmosfer di tempat itu bukan Anda harus tahu, saya mengalami itu roh dunia orang mati itu saya rasa itu kayak ada yang pegang itu roh dunia orang mati. Memang saya tahu dia udah mati. Dalam waktu itu saya Tuhan, saya kayak dikasih penglihatan gitu kan, ada janur kuning di depan, janur kuning, orang-orang mulai pada datang. Oh Tuhan, saya nggak tahu apakah itu penglihatan dengan mata telanjang atau mungkin karena saya terbawa dengan suasana itu, tapi kepala saya jadi besar, terus itu atmosfer di saya itu dikelilingi oleh dunia orang mati. Anda mungkin kalau Anda pernah mengalami itu ngeri sekali. Itu benar-benar saya harus berkuasa. Istri saya udah nangis di pojok. Saya terus berdoa, Daris berkuasa, Daris bangun. Hidup. Saya terus ke bawah, taruh. Jam 5 kita bawa ke Karolos. Karena memang kita udah terbiasa di sana sih, Dia lahir juga di sana, sesar juga di sana, yang satu ayam tua bawa ke sana. Jam 5 itu lagi bari terinte, gerimis gelap. Istri bawa, saya cari taksi dulu teman. Pas keluar dari gendong Kevin teriak, ada hantu. Istri ketakutan. Sama sini, ambil air. Saya pergi, pasang. Oh, bawa di jalan juga begitu. Kayak ada sesuatu yang mengikuti kita. Roh mau itu mengikuti. Sambil itu berdoa di taksi, darah berkuasa. Saya tunggu, saya percaya itu darah Yesus. Terus saya di sana masuk UGD, saya WA ke pengurus PW, saya izin dulu pagi. Itu jam 7 hari Minggu, saya mau WA di Citraland. Tolong saya izin dulu, saya lagi di rumah sakit. Jadi kesana langsung dikasih obat yang dari perut, dari UGD itu. Setengah jam kemudian udah baik, kita langsung pulang. Mulai situ saya harus berjaga-jaga dia. Kalau dia panas, dia sakit seperti itu. Anda melihat bahwa bukan berarti kita melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, melayani dengan Tuhan, kemana-mana. Terus kita berpikir bahwa kita akan bebas dari segala persoalan. Seorang yang bernama Saul, seorang yang bernama Paulus, diberkati dalam Filipi pasal yang pertama. Orang percaya dikaruniakan, bukan hanya percaya kepada Tuhan. Dalam Filipi 1:29, tapi engkau dikaruniakan menderita juga buat Tuhan. Penderitaan yang kita alami beda dengan levelnya Paulus, beda. Jangan kita samakan. Kita mungkin bergumul dengan keluarga, kita bergumul dengan sakit, kita bergumul dengan pekerjaan, kita bergumul dengan pelayanan, itu biasa. Tapi Paulus dia bergumul dengan kematian, di mana dia harus dikejar-kejar oleh orang Yahudi, di mana dia harus dikejar-kejar oleh orang Romawi. Dia menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil Tuhan. Orang berkata bahwa Rasul Paulus dia punya aliran jalan Tuhan dan dianggap sesat oleh orang Yahudi, dan orang Yahudi bekerja sama dengan orang Romawi, sehingga dalam setiap hari Daud, Paulus mengalami kita dikaruniakan. Paulus berkata, bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi kita dikaruniakan untuk menderita bagi Tuhan. Level kita ya kalau cuma masalah perut, masalah dunia itu masih kecil. Karena Yohanes berkata bahwa ada waktunya orang akan menganiaya kita, dan mereka percaya dengan apa yang artinya bahwa ketika mereka itu sudah terbukti sekarang kan, ketika mereka membunuh kita darahnya halal, itu pasti. Kita belum temu hal-hal seperti itu. Saya pernah mengalami satu waktu di Lampung, saya jadi pengerja di sana.
habis kaum wanita tiba-tiba datang, kurang lebih ada hampir 100 rombongan, turunkan, tutup gereja ini. Mereka sudah kasih poin-poin dalam waktu 3 bulan, kalau gereja ini tidak dirobohkan oleh jemaat sendiri, kami akan merobohkan gereja ini. Itu baru bilang doa rantai 24 jam, satu jadi 1 jam, itu 24 jam nggak berhenti. Dari jam 6 saya jam 1 jam 7 ada yang masuk, jadi berantai terus berdoa untuk perang ini, karena mereka sudah kasih ultimatum, ada poin-poin di plan. Dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan, kalau gereja nggak dirubuhkan, kami akan membakar dan menghancurkan gereja ini. Itu berjuang, berdoa dan terus berdoa, gembala juga begitu. Nah akhirnya Alkitab berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Itu jelas sekali. Alkitab berkata bahwa segala perkara, semua pasti terlewatkan, karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Itu biasa. Semua hal yang kita alami, semua yang terjadi dalam hidup kita, Alkitab berkata bahwa itu biasa. Tidak ada yang luar biasa, karena firman Tuhan berkata bahwa Allah bekerja di dalam segala situasi yang terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Semua yang terjadi atas hidup kita, semua pasti mendatangkan kebaikan. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang memberikan kami pengertian kepada kami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, Allah ada di dalamnya, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengaku kita percaya dan beriman kepada Tuhan, maka kami percaya bahwa iman itu akan berbarengan dengan ujian, masalah, pencobaan. Ketika kita berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memperhadapkan kita dengan pengampunan dan belas kasihan. Ketika Tuhan memperhadapkan kita dengan pengharapan, maka Tuhan mau supaya kita tetap tabah, sabar, dan setia kepada Tuhan. Tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, meteraikan setiap firman-Mu atas hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur bila firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal. Kita yang percaya kita akan bersama-sama. Amin. Boleh dikata tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari berkati. Dan ya kita boleh break sejenak, mungkin 5 menit. Kita ada yang mau ke toilet, ada yang mau longgar-longgarkan dulu badannya, ya boleh break 5 menit terus kita kembali lagi. Mau ke toilet, mau apa